Kesempatan kedua. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 256-260 lagu tema pertunjukan. Para peserta pelatihan mengejar kecepatan Sania Dingelly. Banyak dari mereka belajar banyak dari kata-kata Sania Dingelly. Dibandingkan dengan beberapa teknik menyanyi dan menari, apa yang diajarkan Sania Dingelly kepada mereka sepertinya telah membuka jendela baru bagi mereka. Beberapa peserta pelatihan yang awalnya memilih Sania Dingelly sebagai mentor mereka karena ketenarannya sangat terkejut saat ini. Mereka bisa merasakan ketulusan dan pentingnya Sania Dingelly bagi mereka. Mungkin mereka akan mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan mengikuti Sania Dingelly di masa depan. Tampaknya mereka telah memilih mentor yang tepat. Sesampainya di ruang pelatihan, para peserta pelatihan berbaris dalam 5 baris dan duduk di kursi yang disiapkan oleh tim festival. Pemimpin tim duduk di depan. Setelah semua orang tiba, seorang wanita muda berseragam staf menyerahkan kepada Sania Dingelly sepucuk surat dengan logo pertunjukan tercetak. Sania Dingelly membuka suratnya, 5 hari kemudian, lagu tema program akan dievaluasi. Instruktur akan menilai penampilan peserta pelatihan dan memberi peringkat berdasarkan skor mereka untuk menentukan posisi mereka di panggung untuk penampilan publik pertama. Ekspresi Sania Dingelly berangsur-angsur menjadi serius. Tantangan pertama telah tiba. Sania Dingelly mengumumkan kepada peserta pelatihan isi misi dalam surat tersebut. Mendengar kabar tersebut, para bawahan langsung memulai diskusi hangat. Beberapa peserta pelatihan yang lebih kuat menunjukkan ekspresi bersemangat dan gugup, sementara beberapa peserta pelatihan yang sudah lama tidak berlatih sedikit panik. Sania Dingelly berjalan ke layar LCD di ruang pelatihan. Grup festival telah mengunggah lagu tersebut ke cloud. Sania Dingelly mengambil remote control dan memainkannya. Hudson Yin telah menghabiskan banyak uang untuk acara ini. Dia secara khusus mengundang komposer dan penulis lagu terkenal di industri musik untuk menulis lagu tema pertunjukan. Lagu temanya berjudul Lautan Bintang. Musik berjiwa muda dan ceria perlahan dimainkan, dan 7 penari muncul di layar setelah kamera memperbesar. Mereka menari mengikuti musik, dan tarian fantastis mereka sesuai dengan ritme musik yang kuat. Dalam sekejap, semua peserta pelatihan di ruang pelatihan menjadi bersemangat. Ketika sampai pada bagian rap dari lagu tersebut, klimaksnya didorong ke puncak. Bahkan untuk orang yang tenang seperti Sania Dingelly, dia bisa merasakan darahnya mendidih. Di bawah pengaruh musik dan tarian, para peserta pelatihan berteriak. Beberapa bahkan melepas topi mereka dan melemparkannya ke udara untuk mengungkapkan kegembiraan dan kegelisahan. Bagian rap berakhir, dan lagu memasuki bagian bergerak. Ada momen yang menakjubkan, kembang api yang melesat melintasi cakrawala. Perjalanan masa depan itu seperti bintang dan lautan. Nada tinggi yang terang benderang seolah menceritakan hasrat dan tangisan seorang remaja pengejar mimpi, langsung menyentuh lubuk hati terdalam orang. Setelah musik berakhir, para peserta pelatihan masih tenggelam dalam kegembiraan mereka. Setelah beberapa detik, seseorang akhirnya memimpin dengan bertepuk tangan. Tepuk tangan meriah terdengar di ruang pelatihan, dan semua orang mulai mendiskusikan lagu tema dengan suara rendah. Beberapa penyanyi kreatif saling berbisik, semuanya memuji kombinasi pop, musik dunia, elektronik, rap, dan elemen lain dari lagu temanya. Tingkat produksinya luar biasa. Beberapa peserta pelatihan dengan standar tarian yang lebih tinggi juga menyebutkan para penari yang baru saja muncul dalam adegan tersebut. Salah satu dari mereka berbisik, koreografernya pasti Juen. Inilah gayanya, sangat unik. Penari itu pasti dari The Phantom Dance Studio. Mereka luar biasa, setiap detail ditangani dengan sempurna. Beberapa peserta pelatihan baru bertanya dengan bingung, siapa Juen? Apakah Phantom Dance Studio sebagus itu? Kamu bahkan tidak mengetahui hal ini. Juen adalah koreografer tingkat master yang telah memenangkan 3 penghargaan koreografer profesional internasional paling bergengsi. Pada usia 26 tahun, gaji tahunannya 10 juta, dan dia adalah orang jenius nomor 1 di dunia koreografer. The Phantom Dance Studio, itu adalah sanggar tari tempat Juen pernah tinggal di tahun-tahun awalnya. Sekarang ini adalah sanggar tari termahal di negara ini, dan ambang batasnya sangat tinggi. Sanggar tari ini membuat koreografi tarian kursi yang populer di internet tahun lalu. Mendengar diskusi para peserta pelatihan, Sania Dingelly juga sedikit terkejut. Tampaknya Hudson Yin memberikannya selama ini. Dia telah berusaha keras untuk membuat lagu tema pertunjukan.
Sania Dingeli meminta para peserta pelatihan untuk duduk terlebih dahulu. Dia berpikir sejenak, lalu mengeluarkan setumpuk formulir informasi peserta pelatihan yang telah dia tandai. Dia membalik-balik lembar informasi dan membacakan beberapa nama. Para peserta pelatihan yang namanya dipanggil berdiri dengan kebingungan dan saling memandang, sedikit gugup. Kalian semua adalah pemain yang tampil sangat baik di penampilan pertama kalian, jadi saya ingin kalian menjadi pemandu teknis tim dan membantu anggota lain selama proses latihan. Saya tidak tahu apakah Anda bersedia. Bab 257. Wen Xiu yang bangga. Saat Sania Dingeli memilih anggota timnya, dia melakukan analisis mendetail tentang kekuatan anggota timnya. Meskipun dia tidak dapat mengingat semua nama anggota timnya, dia memiliki catatan kekuatan semua orang. Sekarang, dia akan langsung memilih yang lebih kuat dan membiarkan mereka membantu yang lebih lemah. Hal ini dapat dianggap memanfaatkan kekuatan mereka untuk mengimbangi kelemahan mereka. Wen Xiu juga termasuk di antara orang-orang yang dia panggil. Ketika Wen Xiu mendengar kata-kata Sania Dingeli, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi bahagia. Wen Xiu sama sekali tidak ingin membantu anggota lain, tetapi dia merasa karena Sania Dingeli telah menunjukkannya, itu berarti Sania Dingeli mengenali kekuatannya. Wen Xiu memandang Henry Sword dengan tatapan puas, sudut mulutnya sedikit terangkat. Namun, dia tidak menyangka Henry Sword bahkan tidak memandangnya. Dia hanya diam-diam melihat profil samping Sania Dingeli. Mendengar kata-kata Sania Dingeli, orang lain yang dipanggil menghela nafas lega. Namun, beberapa dari mereka tampaknya tidak terlalu bersedia, tetapi mereka takut mengatakannya untuk menghormati Sania Dingeli. Selain beberapa orang ini, sebagian besar orang yang dihubungi tidak keberatan dengan perkataan Sania Dingeli. Beberapa orang yang cerdas bahkan merasa ini adalah kesempatan bagus. Mereka dapat meningkatkan waktu layarnya dan memanfaatkan kesempatan ini untuk menciptakan citra diri mereka sebagai orang yang suka membantu di depan penonton. Mereka bahkan mungkin bisa mendapatkan popularitas di kalangan penonton. Sania Dingeli dapat dengan mudah menebak bahwa orang-orang yang dipanggil mungkin mempunyai pikiran mereka sendiri, jadi dia tidak keberatan. Melihat tidak ada yang menolak permintaannya, dia mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu sudah diputuskan. Anda dapat memutuskan bagaimana mengalokasikan waktu latihan musik dan tari. Setiap hari jam 5 sore, saya akan memeriksa hasil latihan Anda. Saya harap Anda memanfaatkan 5 hari ini dengan baik. Ini tantangan pertamamu, jadi semua orang harus menanggapinya dengan serius, mengerti?" "Dipahami." Semua orang berteriak. Setelah Sania Dingeli meninggalkan ruang pelatihan, Wen Xiu melihat kamera masih merekam di samping. Dia memutar matanya dan berdiri di depan kamera, sambil berteriak, "Ayo berikan tugas kita. Kemarilah dan dengarkan aku." Setelah Sania Dingeli pergi, para peserta pelatihan tiba-tiba kehilangan pemimpin mereka dan semuanya sedikit tersesat. Pada saat ini, ketika Wen Xiu berteriak, semua orang memandangnya. Meskipun semua orang tidak menyukai Wen Xiu, dia memang orang yang disebutkan oleh Sania Dingeli. Para peserta pelatihan ragu-ragu tetapi masih berjalan ke sisi Wen Xiu. Melihat semua orang di sekitarnya dan tatapan mereka tertuju padanya, kesombongan Wen Xiu sangat terpuaskan. Dia tersenyum percaya diri dan berkata, "Saya lebih ahli dalam menari. Mereka yang memiliki dasar menari yang lebih lemah bisa datang ke tempat saya terlebih dahulu. Saya akan membagi tarian dalam video menjadi beberapa bagian kecil sebentar lagi. Semuanya, mohon praktikkan bagian yang lebih sederhana terlebih dahulu agar terbiasa." Apa pendapat Anda tentang pengaturan ini? Pengaturan Wen Xiu masuk akal, dan para peserta pelatihan tidak keberatan. Setelah itu, mereka yang pandai menari dan musik dibagi menjadi 2 kelompok dan memutuskan untuk berlatih secara terpisah. Mereka akan menggabungkan tarian dan musik untuk latihan menyanyi dan menari keesokan harinya. Dengan cara ini, mereka juga bisa menjaga level peserta pelatihan. Setelah membuat pengaturan, Wen Xiu menoleh dan melihat Henry Sword mengawasinya. Henry Sword tidak pergi ke tim musik, dia juga tidak datang ke sisinya. Wen Xiu bersungut-sungut di dalam hatinya, dia mungkin buruk dalam menyanyi dan menari, jadi dia tidak tahu sisi mana yang lebih baik. Wen Xiu berjalan ke sisi Henry Sword dan tersenyum puas dengan simpati. "Orang X, apakah kamu ingin datang ke sisiku dulu? Aku bisa mengajarimu beberapa hal sederhana nanti." Henry Sword menoleh dan memandang Wen Xiu. Senyuman aneh muncul di wajahnya. "Apakah Anda bisa mengajari saya? Apa yang salah?"
Apakah kamu tidak yakin? Ini adalah pengaturan instruktur Dingli. Wen Xiu membusungkan dadanya dan tersenyum hangat. Apakah kamu tidak puas dengan pengaturannya? Anda mungkin salah paham terhadap saya. Maksudku, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengajariku. Status Henry Sword sedikit lebih tinggi dari Wen Xiu, dan auranya juga sombong. Wen Xiu awalnya ingin pamer di depan Henry Sword, tetapi saat ini, dia ditekan dengan kuat oleh aura Henry Sword, bahkan tidak memiliki ruang untuk melawan atau melawan. Henry Sword telah berkecimpung dalam dunia bisnis selama bertahun-tahun. Dia telah melihat badai berdarah di meja perundingan, kebrutalan musuh, dan perubahan situasi yang tiba-tiba. Provokasi Wen Xiu tidak berarti apa-apa baginya. Jika bukan karena Wen Xiu, yang juga anggota tim pertempuran Sania Dingli, Henry Sword sudah lama membuat bocah bodoh ini menghilang dari pandangannya. Bab 258. Merekam di ruang observasi. Henry Sword tidak ingin menimbulkan masalah bagi rubah kecilnya. Karena dia sangat menghargai variety show Hudson Yin, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk mengikuti aturan permainan kecil ini. Henry Sword berbalik dan berjalan menuju pintu utama tanpa menoleh ke belakang. Wen Xiu merasa Henry Sword tidak menganggapnya serius. Rasa malu dan marah menyebabkan suaranya pecah. Apa yang akan kamu lakukan? Sekarang waktunya latihan, orang X, jangan melangkah terlalu jauh. Henry Sword tidak menanggapi kata-kata Wen Xiu dan meninggalkan ruang pelatihan. Adegan ini terlihat oleh beberapa trainee yang sedang menghafal liriknya. Mereka tidak menyangka Misterius X tidak akan memberikan wajah apapun kepada Wen Xiu dan bahkan mengabaikan Wen Xiu. Mereka menundukkan kepala dan berbisik. Mendengar suara orang-orang di sekitarnya, Wen Xiu merasakan wajahnya terbakar seperti baru saja ditampar dengan keras. Henry Sword meninggalkan ruang pelatihan dan melihat Hudson Yin tidak lama setelah itu. Hudson Yin segera melambaikan tangannya ke arah Henry Sword. Elder Sword, kamu masih terlihat lebih baik dengan gaun ini. Kamu menjadi 10 tahun lebih muda. Bagaimana mungkin Henry Sword tidak mengerti bahwa Hudson Yin sedang mengejeknya karena usianya? Dia tertawa dingin. Apakah menurutmu variety showmu terlalu polos? Apakah Anda ingin saya memberi Anda lebih banyak rangsangan? Senyuman di wajah Hudson Yin langsung menghilang. Tidak. Jangan buat masalah untukku. Saya baru saja menyelesaikan syuting episode pertama, jadi saya mohon Anda menjaga sikap. Aku akan memanggilmu kakak, oke? Henry Sword terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia melihat ke kiri dan ke kanan dan bertanya, di mana Sania Dingli? Hudson Yin menunjukkan ekspresi, saya tahu itu dan menunjuk ke ruang rekaman tidak jauh dari sana. Dia pergi ke ruang observasi. Saat peserta pelatihan sedang berlatih, instruktur harus mengamati dan berkomentar di ruang observasi. Henry Sword mengangguk. Karena Sania Dingli sedang bekerja, dia tidak ingin mengganggunya. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Kemana kamu pergi? Apakah kamu tidak akan berlatih? Ruang pelatihan ada di sana. Hudson Yin bertanya dengan bingung. Henry Sword memandang Hudson Yin seolah sedang melihat orang idiot. Dia ingin dia berlatih dengan bocah-bocah kecil itu. Apakah Hudson Yin masih tidur? Presiden Sword, Anda di sini. Jessie sudah ada di sini. Apakah kamu akan menemuinya sekarang? Saat mereka berdua sedang berbicara, asisten Henry Sword, Su Yan, berlari mendekat, terengah-engah. Henry Sword mengangguk. Aku akan ke sana sebentar lagi. Hudson Yin tidak mengerti apa yang mereka berdua bicarakan. Dia menggaruk bagian belakang kepalanya dan bertanya dengan bingung, siapa Jessie? Elder Sword, apa yang kamu coba lakukan sekarang? Su Yan melihat Henry Sword tidak berniat menjelaskan kepada Hudson Yin, jadi dia hanya bisa berinisiatif mengatakan, Jessie adalah murid koreografer, Juen. Pak Sword ingin Pak Juen datang sendiri, dan Pak Juen menyetujuinya saat itu, namun Pak Juen mengalami cedera lutut saat latihan beberapa waktu lalu dan tidak bisa datang, jadi dia meminta muridnya Jessie untuk membatalkan jadwalnya kali ini. Bulan dan datang ke sini untuk membimbing Tuan Siang. Apa? Sebelum Su Yan selesai, Hudson Yin berteriak, kamu mencari Juen. Apakah ada masalah? Henry Sword mengerutkan alisnya. Tahukah kamu berapa lama aku memohon padanya sebelum dia setuju untuk mengaransemen tarian untuk lagu tema acara kita? Saya bahkan menggunakan bantuan ayah saya untuk mengundangnya, dan Anda ingin dia datang dan mengajari Anda secara pribadi. Dia bahkan setuju. Hudson Yin tampak sangat tidak yakin. Mengapa pengaruhmu lebih besar daripada aku? Atas dasar apa?
Henry Sor tidak mau menjawab pertanyaan tak berguna seperti itu. Dia hendak pergi ketika dia memikirkan sesuatu dan bertanya pada Hudson Yin, kapan rekaman di ruang observasi akan berakhir. Di ruang observasi, yang tidak terlalu luas, sebuah meja konferensi berwarna putih menempati separuh ruangan, dan 5 instruktur duduk berjajar. Di depan meja konferensi terdapat tampilan layar raksasa yang menunjukkan situasi latihan 5 tim di ruang pelatihan. Beberapa kamera menembaki instruktur di samping. Untuk memperkaya konten program, komentar instruktur di ruang observasi juga akan disisipkan saat pelatihan peserta disiarkan. Setelah Sania Dingeli memasuki ruang observasi, dia melihat Yolanda Lee dan Yander Su sudah duduk di kursi mereka. Yolanda Lee melambai padanya dengan penuh kasih sayang, memberi isyarat agar Sania Dingeli duduk di sampingnya. Sania Dingeli tersenyum dan duduk di samping Yolanda Lee. Bagaimana kabar anak-anak di timmu? Mereka patuh, bukan? Yolanda Lee bertanya sambil tersenyum. Apakah mereka berani membangkang? Saya tidak mudah diajak bicara seperti yang terlihat. Saya akan memeriksa pelatihan mereka di sore hari. Jika ada yang tidak berlatih dengan baik, saya akan menghukum mereka. Sania Dingeli duduk dan merapikan pakaiannya. Setelah menyapa Yander Su, dia membalikkan tubuhnya sedikit dan mulai mengobrol dengan Yolanda Lee. Bab 259. Kohesi tim. Kamu terlihat sangat lembut, mereka tidak akan takut padamu. Berbeda dengan saya hanya membuat seorang anak menangis. Soalnya, tekanan udara di ruang latihan tim saya bahkan lebih rendah dibandingkan tim lain. Sikap kerja Yolanda Lee sangat ketat, jadi gaya ini juga mempengaruhi anggota timnya. Saat ini tidak banyak orang yang berbicara di ruang pelatihan tempat tim Yolanda Lee berada. Semua orang duduk di lantai, menganalisis musik dan menghafal liriknya. Suasana tim Yander Su jauh lebih meriah, mungkin karena lebih banyak rapper di tim Yander Su. Para peserta pelatihan yang melakukan rap jauh lebih energi dibandingkan peserta pelatihan lainnya. Saat ini, ruang pelatihan tim Yander Su berisik. Banyak orang yang memegang liriknya dan sudah mulai berlatih bagian rap. Semua orang berlatih sendiri-sendiri, dan pemandangannya tampak kacau. Bagaimanapun, Yander Su masih muda dan belum memiliki banyak pengalaman dalam memimpin tim. Sebelumnya, ia hanya menjelaskan kesulitan-kesulitan yang perlu diperhatikan di bagian musik kepada para trainee di timnya dan tidak memberikan aransemen lain kepada mereka. Jadi setelah dia pergi, pemandangan menjadi tidak terkendali untuk beberapa saat. Dua rapper dengan kepribadian berapi-api bertengkar karena perbedaan pemahaman mereka tentang musik. Yander Su melihat situasi di ruang pelatihan tim lain dan menyadari masalahnya. Dia tersipu dan berkata dengan sikap mencela diri sendiri, memalukan sekali. Keduanya mulai bertengkar. Yander Su berharap dia bisa pergi ke ruang pelatihan dan memberi pelajaran pada dua kecil yang bertengkar itu. Sayangnya, setelah memasuki ruang observasi, instruktur tidak bisa mengganggu situasi di ruang pelatihan. Yolanda Lee tertawa, sepertinya para siswa perlu berlatih dan berkembang. Instruktur kami juga memiliki banyak hal untuk dipelajari. Su kecil, begini, tim Sania Dingeli telah dibagi menjadi dua kelompok besar. Setiap kelompok dikelilingi oleh beberapa peserta pelatihan dengan kekuatan yang lebih baik, melatih bagian musik dan tarian secara terpisah. Ini adalah metode yang sangat efisien. Sania Dingeli, aku telah meremehkanmu. Sepertinya kamu datang dengan persiapan kali ini. Saya bahkan merasakan tekanannya. Sania Dingeli sedikit malu. Saudari Lee, tolong jangan mengejekku. Saya orang luar sebagai guru, jadi saya berada di bawah tekanan. Aku takut aku akan menahan mereka. Namun, karena mereka sangat masuk akal, saya tidak perlu terlalu khawatir. Saudari Sania, jangan rendah hati. Saya dapat melihat bahwa hubungan antara peserta pelatihan di tim Anda tampaknya lebih baik daripada hubungan dengan tim lain. Sepertinya mereka sudah akrab satu sama lain. Yander Su, sebagai orang yang sangat teliti, dengan cepat mengetahui hal ini. Yolanda Lee juga melihat ke layar dan melihat bahwa suasana antar rekan satu tim Sania Dingeli tidak secanggung tim lainnya. Fenomena ini juga sesuai ekspektasi Sania Dingeli. Di pagi hari, ketika Sania Dingeli datang ke ruang pelatihan, hal pertama yang dia lakukan adalah membiarkan mereka keluar untuk lari pagi. Selama waktu ini, para peserta pelatihan dengan cepat menjadi akrab satu sama lain, dan mereka bahkan mungkin diam-diam mengeluh tentang kebersamaannya. Setelah itu, Sania Dingeli mengingatkan semua orang untuk tidak memperlakukan peserta pelatihan lain sebagai lawan tetapi fokus pada peningkatan diri.
Berdasarkan kata-katanya, semua orang menurunkan kewaspadaan mereka terhadap rekan satu tim mereka dan mulai bekerja menuju tujuan yang sama. Bisa dikatakan tim pertarungan Sania Dingli adalah yang pertama membentuk kohesi tim di antara 5 tim pertarungan. Sedangkan untuk tim pertempuran lainnya, mereka akan mengumumkan tugas pelatihan mereka dari awal, dan instruktur akan segera mulai membimbing peserta pelatihan mengenai masalah profesional yang kompleks. Hal ini tentu saja tidak bisa dikatakan salah, namun dengan melakukan hal tersebut, para peserta pelatihan akan kehilangan proses mengakrabkan diri satu sama lain dan beradaptasi dengan lingkungan. Yolanda Lee menatap Sania Dingli dalam-dalam, matanya menunjukkan ekspresi setuju. Sebagai seorang senior yang telah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun, meskipun dia memiliki banyak pengalaman sebagai seorang pemimpin, dia tidak memahami psikologi para peserta pelatihan serta Sania Dingli. Sepertinya dia perlu belajar banyak dari Sania Dingli. Wanita muda ini tidak sederhana. Saat mereka bertiga sedang berbicara, pintu ruang observasi dibuka, dan Tirsha Chen serta Simen Chen masuk. Keduanya sepertinya telah bertemu di jalan. Namun, Simen Chen tidak banyak bicara, jadi sepertinya keduanya tidak banyak berkomunikasi. Ketika Tirsha Chen memasuki ruangan, dia melihat Sania Dingli berbicara dengan Yolanda Lee. Suasana perbincangan mereka sangat santai dan harmonis seolah mereka sudah menjadi sahabat baik. Melihat adegan ini, Tirsha Chen tiba-tiba merasa tidak nyaman. Dia masih ingat bahwa selama episode pertama variety show, dia secara khusus menjilat Yolanda Lee, tetapi wajahnya yang hangat disambut dengan pantat yang dingin. Sekarang Yolanda Lee begitu dekat dengan Sania Dingli, jelas dia telah mendorongnya keluar. Bab 260. Serangan balik terhadap si pencibiran. Tirsha Chen adalah seorang guru wanita dan tidak mengenal Simen Chen dan Yander Su. Sekarang Yolanda Lee dan Sania Dingli begitu dekat, orang-orang akan menebak bahwa dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan dua guru wanita lainnya setelah program tersebut disiarkan. Membentuk grup kecil di variety show seperti ini, Sania Dingli, wanita ini, licik. Wajah Tirsha Chen menjadi gelap saat dia melihat ke arah Sania Dingli. Sania Dingli bisa merasakan tatapan tidak ramah Tirsha Chen. Dia tidak mengerti bagaimana dia memprovokasi dia lagi, tapi dia tidak bisa menebak alasannya. Dia hanya mengangguk sopan kepada Tirsha Chen dan Simen Chen bersama Yolanda Lee. Setelah mereka berlima duduk, Tirsha Chen menggunakan tangannya yang memiliki manikur berpayet untuk merapikan roknya. Kemudian, dia melihat ke arah Sania Dingli dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Sania, saya baru saja melihat anggota tim Anda berlari keluar. Apa yang sedang terjadi? Oh begitu. Apakah karena Anda tidak tahu cara membimbing mereka secara profesional, sehingga Anda hanya bisa mencarikan hal lain untuk dilakukan? Mereka yang tidak tahu lebih baik mungkin mengira Anda sedang mengikuti pelatihan militer." Sebelum Sania Dingli bisa mengatakan apapun, Tirsha Chen menatapnya dengan sedikit rasa bersalah. "Kenapa kamu tidak memberitahuku? Anda bisa datang kepada saya jika Anda tidak tahu cara melatih siswa. Meskipun saya juga kewalahan, saya senang membantu senior. Saudari Sania, kamu tidak perlu merasa malu. Anda pandai berakting, tetapi Anda tidak mengerti musik. Menurut pendapat saya, Anda sebaiknya mencari lebih banyak profesional untuk membantu Anda. Jangan terlalu keras kepala demi wajahmu. Jika kamu menunda peserta pelatihan, kamu bahkan mungkin akan dimarahi oleh penonton." Setelah mendengarkan kata-kata Tirsha Chen, ekspresi Simen Chen dan Yander Su sedikit canggung. Keduanya tahu bahwa sikap Tirsha Chen tampak sangat hangat, tetapi setiap kata yang dia ucapkan mengejek Sania Dingli karena tidak mampu membimbing para peserta pelatihan. Senyuman di wajah Yolanda Lee memudar. Saat dia hendak berbicara mewakili Sania Dingli, dia dihentikan oleh mata Sania Dingli. Yolanda Lee melihat bahwa Sania Dingli tidak marah atas perkataan Tirsha Chen. Sebaliknya, dia memiliki senyuman tipis dan anggun di wajahnya. Yolanda Lee mengagumi hati Sania Dingli. Yolanda Lee memikirkan bagaimana Tirsha Chen tidak pernah bisa memanfaatkan Sania Dingli sebelumnya. Meskipun Sania Dingli terlihat memiliki temperamen yang baik, dia bukanlah orang yang akan menerima kerugian dengan sia-sia. Memikirkan hal ini, Yolanda Lee tidak membela Sania Dingli. Benar saja, Sania Dingli tersenyum dingin pada Tirsha Chen pada detik berikutnya. Dia menyilangkan tangannya dan berkata, "Terima kasih, Instruktur Tirsha Chen, atas perhatian Anda terhadap anggota tim saya. Namun, setiap instruktur memiliki gaya yang unik, dan saya juga memiliki kelebihan.
Karena grup festival mengundang saya menjadi instruktur mereka, saya memiliki kemampuan. Apakah Anda mempertanyakan penilaian grup festival? Meskipun Tirsha Chen memiliki pendukung yang kuat, dia hanyalah seorang bintang kecil. Dia harus memohon lama kepada CEO Wang agar mendapat kesempatan datang ke acara ini. Beraninya dia mengatakan bahwa grup festival punya masalah dengan pilihan pelatih mereka. Wajah Tirsha Chen pucat, dan sedikit kepanikan melintas di matanya. Dia dengan cepat memperlihatkan senyuman yang tidak wajar. Tentu saja aku tidak bermaksud seperti itu. Saya hanya ingin membantu Suster San. Saudari Sania mungkin salah paham terhadapku. Pada titik ini, nada suara Tirsha Chen menjadi sedikit sedih dan tidak berdaya, seolah-olah Sania Dingley telah salah memahami niat baiknya. Karena kamu tahu orang lain akan salah paham, jangan katakan apapun yang akan membuat mereka salah paham. Instruktur Tirsha Chen sudah tidak muda lagi. Anda tidak memerlukan senior seperti saya untuk mengajari Anda cara berbicara. Baiklah, jangan tunda perekaman program karena kami. Mari kita lihat kinerja para peserta pelatihan. Saya yakin kinerja anggota tim saya akan membuktikan apakah saya memenuhi syarat untuk menjadi mentor mereka. Nada bicara Sania Dingley sangat tenang, tetapi Tirsha Chen bisa merasakan keyakinan dan kepastian dalam kata-katanya. Yang membuat Tirsha Chen semakin kesal adalah Sania Dingley menggunakan senioritasnya untuk menekannya. Diceramahi sebagai junior oleh orang yang dia benci dan benci, ekspresi Tirsha Chen saat ini sangat mengerikan, seolah-olah dia baru saja makan sepotong kotoran. Simen Chen melihat suasana antara kedua instruktur kurang tepat, sehingga ia berinisiatif untuk menengahi suasana tersebut. Sepertinya kalian berdua sangat bertanggung jawab. Karena semua orang memikirkan peserta pelatihan, titik awalnya sama. Yandersu, bukankah begitu? Su Yan diam-diam setuju dengan Simen Chen. Tentu saja. Melihat betapa seriusnya instruktur Dingley dan instruktur Chen, saya merasakan banyak tekanan. Saat ini adalah penampilan publik pertama, saya harap kalian berdua tidak terlalu kejam dan memberi saya, seorang junior, jalan keluar.